Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini, ya, channel yang menyuguhkan berbagai informasi, ya, khususnya informasi penting mengenai bantuan sosial. Bapak Ibu sekalian, belakangan ini saya banyak sekali ya menerima laporan ya dan pertanyaan begitu ya dari berbagai kalangan di masyarakat tentunya ya. Terutama mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang bertanya-tanya ya, walaupun sudah memegang kartu keluarga sejahtera atau KKS ya, ternyata Bapak Ibu masih mengalami kendala ya saat mencairkan bantuan begitu ya. Nah, statusnya adalah gagal cek rekening begitu ya, dan tentu saja dana bantuan itu tidak bisa masuk ya. Nah, bantuan pun bisa saja terancam hangus. Nah, masalah ini tentu Bapak Ibu sekalian seringkali dihadapi ya oleh sebagian warga penerima manfaat bansos. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Hari ini kita akan membahas tuntas apa penyebab utama status gagal cek rekening. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita akan mencoba mengupayakan ya menghadirkan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Langkah yang memang bisa melakukan sinkronisasi data yang tentu saja wajib Bapak Ibu lakukan agar mudah-mudahan dana bantuan sosialnya itu bisa cair kembali begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa status bansosnya bisa gagal cek rekening gitu. Padahal kartu keluarga sejahteranya itu KKS ya sudah di tangan. Nah, intinya cuma satu Bapak Ibu. Tidak sinkronnya data ya, terjadi ketidaksinkronan data. Itu sebenarnya persoalannya. Jadi bantuan sosial baik itu bansos PKH maupun BPNT disalurkan berdasarkan data yang sangat ketat ya. Data Bapak Ibu di sistem Kementerian Sosial, di Disduk Capil dan di bank penerbit KKS ya, seperti Bank BNI, BRI, Mandiri. Itu harus 100% sama, sinkron begitu ya. Jika ada satu saja ya, satu huruf saja begitu ya, atau satu angka NIK ya, nomor NIK, atau bahkan satu ejaan nama yang berbeda antara KTP dan kartu keluarga juga dengan data rekening yang ada di bank ya, maka sistem otomatis itu akan menolak pencairan ya. Jadi status Bapak Ibu akan jadi gagal cek rekening begitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengatasinya sendirian di rumah tentunya ya. Bapak Ibu perlu bantuan petugas ya dan melakukan sinkronisasi data secara bertahap. Nah, simak baik-baik Bapak Ibu langkah-langkah berikut ini tentunya ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentu Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi data di operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, langkah pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat ya. Dan temukan di situ ada yang namanya operator 6NG desa atau operator 6NG kelurahan. Ya, pastikan data Bapak Ibu itu sesuai ya sistem pusat Kementerian Sosial ya. Jadi operator 6NG ini adalah petugas yang bertanggung jawab mengelola data ya penerima bantuan sosial di tingkat desa atau kelurahan ya, operator 6NG desa disebutnya atau operator 6NG yang ada di kelurahan. Nah, mereka memiliki akses ke sistem ya. Nah, tugas Bapak Ibu di sini adalah meminta operator 6NG untuk dapat memastikan ya dan menyinkronkan bahwa data diri Bapak Ibu terutama nama begitu ya
NIK, dan alamat itu sudah sesuai dengan yang tercatat di sistem pusat Kementerian Sosial dalam hal ini. Nah, itu adalah fondasi awalnya ya Bapak Ibu. Jadi jika data di tingkat desa sudah benar atau di kelurahan ya sudah benar, kita lanjut ke langkah kedua ya. Kalau sudah benar nih. Langkah kedua adalah Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi data ya kependudukan di Disduk Capil setempat ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di kabupaten atau kota Bapak Ibu ya. Di situ Bapak Ibu harus dapat memastikan bahwa data pada KTP dan kartu keluarga Bapak Ibu itu sudah sama ya. Cek lagi ejaannya, ejaan nama, nomor NIK, dan alamat ya. Jadi poin penting yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah jika Bapak Ibu pernah mengganti KTP, KK, atau ada perubahan data kependudukan lain, maka Bapak Ibu wajib meminta petugas di Dukcapil tersebut untuk melakukan pembaruan biodata ya atau validasi agar identitas terbaru Bapak Ibu benar-benar terdaftar ya dan sesuai dengan data kependudukan. Ya, data kependudukan yang valid tentunya ya. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan sinkronisasi data dengan pihak bank ya, bank penerbit KKS tadi. Baik itu Bapak Ibu kalau KKS-nya berasal dari Mandiri atau Bank BNI ya itulah ya sesuai dengan bank yang sudah menerbitkan KKS Bapak Ibu ya. Jadi setelah data di desa dan di Disdukcapil gitu ya sudah selesai, sudah beres lah begitu ya. Nah, langkah terakhir adalah Bapak Ibu bisa mendatangi kantor cabang Bank Himbara penerbit KKS Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, minta saja bantuan kepada petugas customer service-nya atau CS lah ya atau pihak yang berwenang untuk mengecek dan mensinkronkan data Bapak Ibu di sistem bank ya. Pastikan nama, nomor NIK, kemudian nomor KK begitu ya yang tercatat di sistem bank itu sudah sama persis dengan KTP dan KK terbaru Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui sekali lagi bahwa ketidaksesuaian sedikit saja ya di sistem bank. Nah, inilah yang sering menyebabkan status gagal cek rekening ya. Nah, setelah langkah-langkah tadi selesai, Bapak Ibu bisa kembali mencoba melakukan pengecekan rekening. Data yang sudah sinkron ya seharusnya akan membuka akses pencairan dana bantuan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan seperti itu dana bantuan Ibu Bapak bisa cair ya. Jadi Bapak Ibu sekalian status gagal cek rekening ya bisa kita upayakan ya. Bapak Ibu mengupayakan langkah-langkah yang tadi ya mudah-mudahan itu menjadi solusi buat Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ingat, jangan menyerah Bapak Ibu, segera urus ketidaksinkronan data, ketidaksesuaian data Bapak Ibu sekalian ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa follow ya akun ini supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya. Share ke grup yang ada ya yang Bapak Ibu ketahui ya, orang-orang yang Bapak Ibu kenal, dan jangan lupa juga tulis ya di kolom komentar berbagi pengalaman, berbagi informasi ya sesama follower lah begitu ya. Terima kasih saya ucapkan ya, semoga Bapak Ibu senantiasa lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.